Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam patunggilan, salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini bersama-sama kita akan kembali membangun ibadah keluarga di tengah keluarga kita masing-masing, dan marilah kita bersama-sama mengambil saat teduh. Ibadah kami hari ini, kami lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Rumah Tangga. Amin. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian demi kemuliaan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 237 bait 1 dan 2. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelum itu mari kita bersama-sama berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah yang rahmani dan rahimi, Engkaulah Sang Sabda yang sungguh kami rindukan. Berjumpa denganmu adalah sebuah kesempatan. Kesempatan bagi kami untuk mendapatkan kelegaan, memuaskan dahaga, dan melepaskan kepenatan dari segala kekhawatiran. Mendengar sapamu adalah sebuah kesejukan. Oleh sebab itu ya Tuhan, berfirmanlah dan mampukan kami untuk setia mendengar, belajar untuk mengerti, dan mau melakukan. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Amin. Bacaan kita kali ini terambil dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai yang ke-12. Saya akan mewakili Bapak Ibu sekalian untuk membacakannya. Kasih dan damai. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya.
Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Yang berbahagia ialah kita semua yang mau melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kesusastraan Indonesia ada sebuah peribahasa yang menarik. Musuh jangan dicari, bersua jangan dielakkan. Apa arti peribahasa ini? Artinya adalah kita jangan mencari-cari musuh. Kita tidak perlu mencari musuh. Kalaupun kita bertemu dengan musuh, sebaiknya kita menghindar. Pertanyaannya, mengapa ada peribahasa yang berbunyi demikian? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, memang pada kenyataannya kita berada bersama dengan yang lain, dan tidak selalu orang-orang yang ada di sekitar kita, orang lain yang ada di luar kita, suka kepada kita. Oleh sebab itu, lebih dalam mari kita merenungkan arti kata musuh ini. Seorang filsuf Yunani bernama Antisthenes. Dia adalah murid Sokrates dan hidup pada abad keempat. Dia pernah berkata demikian. Berilah perhatian terhadap musuhmu, karena merekalah orang yang pertama yang menemukan kelemahan-kelemahanmu. Wah, ternyata keberadaan musuh itu ada gunanya. Sebab apa? Sebab memang Bapak, Ibu, Saudara, biasanya orang yang tidak suka terhadap kita, orang itu pasti akan lebih teliti mencermati kehidupan kita. Dia akan lebih teliti melihat, mengamati perilaku kita, kata-kata kita. Sebab dari sana mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk mencari letak kelemahan kita. Itulah musuh, yaitu orang yang berusaha menjatuhkan atau mengalahkan kita dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan kita. Lalu bagaimanakah kita harus bersikap atau bertindak ketika berhadapan dengan orang yang seperti ini? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya sebagai orang Kristen kita punya 3 tingkat atau 3 level hidup. Yang pertama, ini adalah kelompok orang-orang yang membalas kebaikan dengan kejahatan. Ini level 1. Kalau ada peribahasa kita pernah dengar, air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan dibalas dengan kejahatan. Dan ini adalah level setan, Bapak, Ibu. Level yang kedua adalah kelompok orang-orang yang membalas kebaikan dengan kebaikan. Ini adalah level manusia. Dan kemudian level yang ketiga adalah kelompok orang-orang yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Ini level ilahi. Orang-orang Kristen diharapkan bisa berada pada posisi level yang ketiga. Dan itulah yang diharapkan oleh Rasul Petrus. Senada dengan Tuhan Yesus yang meneladankan dirinya, mengasihi orang-orang yang membenci dia dan bahkan menyiksa dia. Demikian pun dengan Rasul Paulus. Rasul Petrus dalam bacaan kita kali ini juga mendesak para pembaca, mendesak umat percaya untuk tetap berusaha berada di level yang ketiga, yaitu level ilahi, membalas kejahatan dengan kebaikan. Saya punya satu cerita untuk kita mencoba memahami maksud Rasul Petrus ini secara lebih dalam. Ada sebuah cerita begini. Ada seorang rahib
yang selalu bermeditasi pagi di bawah pohon yang akarnya itu menjulur sampai ke tepi sungai. Pada suatu kali, selama dia meditasi, dia memperhatikan bahwa air sungai itu naik. Dan ada seekor kalajengking yang terjerat di akar itu dan nyaris tenggelam. Sang rahib berusaha meraih akar itu untuk membebaskan kalajengking. Tetapi setiap kali dia melakukannya, kalajengking itu selalu berusaha untuk menyengatnya. Kemudian datang seorang pengamat dan berkata kepada sang rahib itu, "Bapak, apakah kamu tidak tahu bahwa itu adalah kalajengking? Dan bahwa sudah sifat kalajengking selalu ingin menyengat siapapun yang dianggapnya musuh." Apa jawab sang rahib itu, Bapak Ibu? "Aku tahu. Itu memang sifat kalajengking. Tetapi sifatku adalah untuk menyelamatkan. Maka haruskah aku mengubah sifatku karena kalajengking itu tidak mau mengubah sifatnya?" Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau merenungkan lebih dalam cerita ini, dunia bahkan sekalipun boleh membenci kita. Siapapun boleh melakukan kejahatan terhadap kita. Tetapi bukan berarti kita pun boleh melakukan kejahatan terhadap mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita oleh Rasul Petrus diajak untuk tetap berada di level ketiga, membalas kejahatan dengan kebaikan. Bagaimanakah caranya? Tidak lain dituliskan oleh Rasul Petrus dalam bacaan kita tadi di ayat yang ke-8. Ada 5 hal yang patut kita perhatikan supaya kita tetap berada di level yang ketiga itu. Yang pertama, seia sekata. Kelihatannya sederhana kata-kata ini, tetapi kita berhadapan dengan berbeda-beda orang. Sehingga bagaimana dengan keperbedaan dan kepelbagaian itu, kita bisa membangun keharmonisan. Bapak, Ibu, Saudara, berikutnya seperasaan. Bagaimana kita bisa peduli dan merasakan juga penderitaan orang lain. Itu adalah hal yang sangat kita perlukan, terutama di tengah-tengah kondisi kita yang seperti saat ini. Dan yang ketiga, Rasul Petrus menyarankan mengasihi saudara-saudara. Ada ketulusan cinta yang mendasari dan bertujuan untuk merukunkan, mendamaikan satu dengan yang lain. Bukan menjadi provokator sehingga semakin bertambah panas, tetapi justru kita harus menjadi pendingin, pendamai antara siapapun yang ada di sekitar kita. Yang keempat, kita diajak juga untuk menjadi seorang yang penyayang. Penyayang itu artinya kita punya kebaikan hati, ketulusan, penuh kasih, murah hati. Dan yang kelima, Rasul Petrus katakan rendah hati, berusaha untuk mendahulukan kepentingan orang lain. Dari nilai-nilai itu, dari 5 hal itu akan membangun kualitas hidup kita untuk tetap bisa berada di level yang ketiga seperti yang disarankan oleh Rasul Petrus. Ini adalah sikap-sikap yang perlu kita kembangkan, Bapak Ibu Saudara, terutama di dalam situasi kita seperti sekarang ini. Semoga kita dimampukan untuk mewujudkan hal-hal itu, sebab kita bersama bisa merasakan kedamaian kalau kita mau mengupayakannya. Tuhan memberkati saudara. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian.
Untuk mengamini firman Tuhan tadi dan bersama-sama kita akan mengucap syukur kepada Tuhan dengan kita mengumpulkan persembahan kita. Mari kita iringi persembahan itu dengan kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 293 baitnya yang pertama. Mari kita bersama-sama menyatukan hati, kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, jikalau pada kali ini Engkau mengingatkan kami kembali, supaya kami betul-betul bisa bertahan hidup di level yang ketiga. Kami boleh belajar membalas kejahatan dengan kebaikan. Sungguh Tuhan, kami mohon Engkau memberikan kami kekuatan dan kemampuan supaya kami dimampukan untuk bisa melakukan kehendak-Mu itu. Terlebih di tengah-tengah situasi dan kondisi COVID-19 yang sampai hari ini masih berlangsung. Tuhan kiranya menolong para medis, Tuhan kiranya juga menolong pemerintah bangsa kami, untuk bersama-sama kami semua mengatasi permasalahan ini. Kami sungguh rindu ya Tuhan untuk bisa kembali berbakti menghadap kepadamu. Karena itu ya Tuhan, kuatkanlah kami, mampukanlah kami untuk tetap setia mentaati segala aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terjangkit penyakit ini. Tuhan kiranya berkenan memberikan mereka kekuatan. Tuhan kiranya berkenan memberikan mereka berkat kesembuhan. Saat ini pun ya Tuhan kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang ada di masa-masa ujian. Tuhan kiranya berkenan memberkati anak-anak kami dengan kasih Tuhan, dengan hikmat Tuhan, dan memampukan anak-anak kami ini menjadi anak-anak yang jujur dan setia, yang takut akan Tuhan, dan mengerjakan segala tugas-tugas mereka dengan baik dan penuh ketulusan. Kami berdoa untuk masing-masing keluarga yang berusaha untuk boleh bertahan di rumah mereka masing-masing dengan segala pergumulannya, keberadaan ekonomi, keberadaan pekerjaan, keberadaan hubungan satu dengan yang lain, orang tua, anak-anak, keluarga besar. Kami sungguh ya Tuhan Engkau berkenan mampu campur tangan, memohon kepadamu dengan penuh kesungguhan, supaya Tuhan mampukan kami untuk tetap saling mengasihi, saling menguatkan, dan saling mendukung satu dengan yang lain. Saat ini pun kami bersama-sama belajar untuk menghaturkan syukur kepadamu di tengah keterbatasan kami. Kami menghaturkan persembahan kami sebagai wujud syukur kami kepadamu yang tetap senantiasa memeliharakan kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kami, seluruh pergumulan kami, seluruh keluh kesah kami di hadapan-Mu. Saudara-saudara kami yang sakit, orang tua kami yang terbaring karena kelemahan fisik,
Tuhan kiranya memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau tetap senantiasa berkenan untuk menjadi kepala atas setiap rumah tangga kami. Kami menyerahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena hanya Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita dengan kita pujikan pujian dari Kidung Jemaat 425, baitnya yang pertama. Bergumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyantap yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyantap yang terlelap. Dan sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah Bapa sumber segala kasih karunia, Tuhan Yesus sumber segala anugerah, Roh Kudus sumber segala kekuatan, memampukan saudara-saudara menjalani kehidupan hari ini sampai selama-lamanya. Amin.